dosen saya juga di Gunadarma, dosen di Universitas Gunadarma, dan saat ini beliau juga selaku Managing Director dari Kaizen Room, lembaga online dan offline training di bidang soft skill dan komunikasi gitu. Jadi teman-teman kalau mau kepo bisa langsung dicek Instagram beliau. Masya Allah isinya ilmu semua ya Pak. Ya jadi Kayak gitu Nat. Ya ini kalau di Universitas Gunadarma perihal copywriting, digital marketing itu sudah Pak Aidil lah masternya, kita sekampus tahu. Jadi insya Allah nih hari ini kita mau berbagi, mau minta ilmu juga nih ke Pak Aidil, mau dapat materi juga dan akan membahas mengenai copywriting. Kita buka ya sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah acaranya akan sampai jam 11, nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin sebelum langsung dimulai, dari Bu Lisa selaku direkturnya Wasits ada welcoming dulu, silahkan Bu Lisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini juga kepada Pak Aidil yang sudah berkenan untuk hadir dan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan sudah berkenan untuk berbagi ilmunya, juga kepada teman-teman ya yang sudah hadir. Jadi ini yang mengadakan memang wasit acaranya gitu ya, karena saya melihatnya hari ini tuh kan ini ya Pak Aidil ya, kebutuhan untuk bisa mengemas satu acara yang bagus, bagaimana kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk bisa hadir gitu ya, jadi butuh copywriting yang menarik nih gitu. Nah memang yang mengadakan acara pada pagi hari ini dari wasit gitu ya, tapi saya sudah sarankan juga teman-teman dari beberapa partner ataupun unit dari yayasan yang terafiliasi dengan wasit, termasuk dari Visi Finansial, dari Gozali Project, dari tim yayasan ya, ada True juga dari tim Green Wakaf, untuk ada masing-masing perwakilan yang hadir gitu. Semoga nanti apa yang teman-teman belajarin ya dari materi yang disampaikan oleh Pak Aidil gitu, nantinya bisa teman-teman aplikasikan di unit ataupun lembaga masing-masing begitu, sehingga ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Mungkin dari saya itu saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Aidil yang sudah berkenan untuk berbagi ilmunya, dan semoga sharing sesinya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman yang hadir boleh on cam dulu nih biar makin interaktif dan juga kita sama-sama belajarnya bisa sambil kenalan wajahnya juga. Biar Pak Aidil tahu juga nih wajah-wajah calon orang hebat ke depannya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya izin untuk share screen ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. Silakan Pak Aidil. Baik, Nadia. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Izin untuk saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga kabarnya tetap sehat dan baik selalu, tetap bersemangat untuk bisa berproses dan juga bertumbuh di setiap harinya melalui kegiatan-kegiatan digital yang rasanya kita udah menjadi biasa sekarang. Ini menjadi budaya yang baru ya. Tadinya kita terpaksa untuk melek dengan apa sih nih, pakai Google Meet, pakai Zoom, gimana sih nih ternyata share screen, gimana sih unmute, mute dan sebagainya. Tapi ternyata kita berhasil untuk melalui itu, kita berhasil untuk bisa beradaptasi, dan kedepannya akan ada banyak hal-hal baru yang memang akan kita hadapi sama-sama. Salah satunya ternyata kecakapan-kecakapan kita di ranah digital atau bahkan di luar digital itu juga perlu dipersiapkan. Jadi gak lagi hanya sekedar asal posting aja, tapi bisa memiliki makna atau bahkan manfaat-manfaat hingga akhirnya menciptakan lebih banyak peluang dan juga kesempatan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lisa. Jadi sebelum masuk gitu ya, ini judul topik yang memang akan kita bahas. Secara harapan saya bisa ketemu sama rekan-rekan sekalian gitu ya, sama Pak Asep, tadi juga sama Faisal, ada Kak Ahmad Muzaki juga, harapannya bisa bertemu sampai sore, tapi waktunya terbatas. Jadi saya izin untuk langsung perkenalan dulu aja buat rekan-rekan yang memang belum
atau bahkan baru ketemu sama saya, jadi salam kenal rekan-rekan sekalian, nama saya Adi Wicaksono. Saat ini saya aktif sebagai salah seorang dosen, betul, saya kebetulan dosennya Nadia, gitu ya, dari Universitas Gunadarma, membahas cukup banyak terkait manajemen atau bahkan komunikasi bisnis, jadi akan memperuncing ke sana gitu. Hingga akhirnya saya pun bergerak di bidang jasa. Jadi usahanya itu ada 2, ada Kaizen Room. Kaizen Room itu tadi sudah diperkenalkan sebuah lembaga pelatihan komunikasi bisnis juga pengembangan diri yang memang berfokus kepada human capital, entah dari komunitas, organisasi, perusahaan, atau bahkan instansi tertentu. Dan pada Enterprise ini adalah sebuah digital agency yang tadinya ya kita akan coba untuk melatih aja, tapi digital agency ini kita coba untuk membuka atau bahkan memperluas lagi jasa-jasanya kita, yang akhirnya merekrut juga banyak mahasiswa dan banyak rekrutan online juga untuk membantu rekan-rekan yang memang memiliki usaha gitu. Jadi memang di bidang konten kreatif gitu. Info lengkap tentang saya nanti boleh dicari tahu aja di media sosial atau bahkan boleh di googling aja. Itu juga menjadi salah satu cara barunya kita gitu ya. Kalau mau kenal seseorang ini siapa sih ini, rasanya tinggal langsung googling aja. Baik, kita akan masuk ke slide pertama. Slide pertama ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat sebuah tamparan kecil. Jadi di tahun 2018 ini adalah sosok dari Instagram waktu itu, Instagram dari Gojek, Instagram Gojek. Sempat dipertanyakan oleh banyak orang, Gojek kemana? Gojek hilang, Gojek dihack, Gojek ternyata diretas, akunnya ternyata dibajak dan sebagainya. Kenapa? Karena postingannya hilang, karena bio-nya nggak ada, karena profilnya nggak ada, itu dicari dan akhirnya dibicarakan di banyak sekali media. Gojek yang memang kita tahu sebagai karya anak bangsa gitu ya, yang dimana ternyata membantu juga percepatan transformasi digitalnya kita jadi lebih melek digital lagi. Dulu Nadia inget banget pasti Nadia tuh mampir-mampir ke pangkalan ojek buat nyari ojek gitu, sekarang kayaknya udah nggak lagi, bisa sampai di depan asrama, bisa sampai di depan kantor dan sebagainya. Oke, itu singkat dan ini kurang lebih sekitar 2 hari, 3 hari gitu ya dipertanyakan oleh banyak orang. Hingga akhirnya, boleh di next net, hingga akhirnya Gojek melakukan klarifikasi. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Kemarin banyak banget yang nanyain ada apa dengan hashtag Instagram Gojek. Karena postingannya hilang. Jadi gini, di next lagi, aksi kami kemarin adalah simbolis untuk membersihkan diri, mulai dari ucapan, perbuatan, hingga postingan di media sosial. Mari kita buka lembaran baru dengan memposting hashtag hanya kebaikan, agar bersama kita bisa hashtag cari kebaikan di bulan Ramadan. Dari Gojek. Jadi waktu itu hilangnya gitu ya, itu menjelang Hari Raya Idul Fitri waktu itu. Jadi harapannya dengan menghilang itu mengatasnamakan atau bahkan merepresentasikan bahwa kami ingin memulai semuanya dari yang baru gitu. Ini pertama aja. Apakah ini juga termasuk dari sisi seni copywriting? Nanti coba untuk kita lihat. Karena tugasnya dari copywriting ternyata adalah mengajak atau bahkan bagaimana caranya teman-teman semua itu bisa menciptakan sebuah situasi, menciptakan sebuah kondisi hingga akhirnya audiensnya atau bahkan yang baca itu bisa mengambil sebuah tindakan gitu. Ini selanjutnya tadi sudah di teaser sama Nadia, ada sebuah teks, ada sebuah konten juga dari Burger King. Burger King ini menyampaikan disuruh pesan aja dari McD. Gimana sih? Lah, kok pesan dari McD gitu. Jadi ini di awal-awal pandemi ternyata konten ini mewakili suara banyak orang, suara kita sebagai konsumen juga. Bisa dibaca bahwa tidak pernah terfikir oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini. Sama halnya nggak pernah terfikir bahwa kami akan menganjurkan Anda untuk pesan tuh ya dari Flip Burger, Cars JR, ya Warteg, Bakso Bujel, Pizza Hut dan sebagainya. Nggak pernah terfikir oleh kami untuk meminta Anda melakukan hal ini, tapi semua restoran yang memiliki beribu karyawan membutuhkan pertolongan Anda saat ini. Jika Anda ingin membantu, tetap manjakan diri Anda dengan makanan lezat melalui pesan antar, take away, drive-thru, menikmati Whopper, jagoannya dari Burger King gitu ya, pilihan yang terbaik. Namun memesan Big Mac juga nggak ada salahnya. Nah, dari sisi-sisi ini, saya juga ingin mengajak teman-teman semua melihat bahwa, ini tuh nggak hanya sekedar ajakan aja. Ini adalah sebuah, tadi ya, namanya judulnya juga seni copywriting ini bagaimana caranya teman-teman semua bisa menggugah emosi. Bagaimana cara kita bisa mengerti dan juga mampu memahami apa sih yang dirasain sama audiensnya kita. Bisa nggak sih kita mewakili hal-hal itu melalui sebuah tulisan, melalui sebuah teks yang kadang kita ngerasa susah ya nulisnya.
kayaknya ribet banget. Ada tipsnya nggak sih Pak? Nanti coba untuk kita bahas ya. Boleh di next. Nah, tadi sebenarnya udah di teaser sedikit. Saya pun sebelum masuk ke sini saya sempat posting dulu di di Instagram flyer dari kegiatan hari ini bahwa copywriting itu sebenarnya merupakan sebuah landasan atau bahkan dasar dari kegiatan-kegiatan digital marketing. Semua hal ini perjalanan dari advertising, dari SEO, engine optimization, dari website, dari review, teknik sales, payment, itu membutuhkan teknik copywriting. Disadari atau tidak disadari. Aplikasi-aplikasi yang memang teman-teman semua gunakan, ada user interface, ada user experience, bagaimana ternyata website-website yang memang kita kunjungi gitu ya, itu kalau nggak ada teksnya, bingung kan? Bingung. Nggak ada arahan, nggak ada ajakan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, pola-pola ini sebenarnya mewakili ya. Ini sebenarnya saya nggak ngebahas ini, tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa copywriting itu digunakan di segala sisinya. Seni menulis ini atau bahkan seni teman-teman semua untuk bisa menggali hal-hal yang diminati oleh audiensnya, itu perlu coba untuk kita asah sedari dini. Gitu, hingga akhirnya nggak lagi cuma bertahan di kosakata yang itu aja. Terkadang kita bisa atau bahkan kita tahu apa yang memang kita pikirkan, apa yang mau kita sampaikan, tapi mewakili itu dari sebuah tulisan rasanya susah banget. Saya nggak tahu harus tulis apa, kata-katanya gimana dan lain-lain. Nanti coba untuk kita lihat ya. Boleh di next, Nat. Itu tadi lengkapnya. Kalau memang kata simpelnya, ini pola sebenarnya dari digital marketing atau bahkan marketing funnel. Pemasaran adalah tentang corong. Bagaimana mereka atau bahkan copywriting gitu ya dalam hal ini bisa menarik awareness dulu. Kuncinya adalah terkait perhatian dulu. Seperti yang tadi Burger King. Ada headline yang memang meminta kita untuk pesan dari McDonald's. Gitu. Awareness itu akan dilihat, awareness itu akan dicari, awareness itu akan coba untuk digali. Tapi ternyata untuk lebih dalamnya kita membutuhkan bumbu-bumbu yang lain. Bagaimana nambahin benefit agar bisa sampai ke consideration misalnya, agar sampai ke tahap-tahapan yang memang oke, saya mengerti bahwa ini penting untuk saya. Tapi apakah itu langsung dibeli? Ternyata nggak juga. Jadi di corong ini sebenarnya memang punya maksud, punya makna juga punya arti tersendiri. Bahwa setiap pesan atau bahkan setiap pemasaran yang kita gunakan, atau bahkan copywriting yang kita gunakan, itu dampak ke loyalty-nya, dampak ke rekomendasi atau bahkan advokasinya, itu akan semakin kecil. Ini sebenarnya pola simpel dari kegiatan pemasaran. Misal ternyata teman-teman semua diminta untuk, yuk kita cari pesertanya harus ada 100 orang. Nggak bisa nyari 100, Ferguson. Teman-teman semua harus nyari 500 atau bahkan 1000. Dengan asumsi gitu ya, dengan hipotesis di mana kayaknya nanti akan ada drop rate. Kayaknya kalau emang cuma nyari 100, yang datang bahkan cuma 10, yang datang bahkan cuma 20, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu memang perlu coba kita perhitungkan. Sama hal dengan pemasaran. Jika memang ternyata rekan-rekan sekalian menginginkan dampak yang memang lebih besar gitu ya, yang memang kita cari, kita gali awareness-nya itu harus lebih luas lagi. Gitu. Boleh next? Nah, dari sini teman-teman semua juga akan lihat nih bedanya, karena ini bisa dibilang profesi. Jujur di Indonesia itu ada, tapi masih bertumbuh gitu, karena kami sendiri di Pen Enterprise memang fokusnya adalah untuk mencari talent-talent di sisi copywriter dan juga content writer ini untuk mengatasi kegelisahan atau bahkan kesulitan para rekan-rekan yang memang memiliki usaha dalam mendeskripsikan kira-kira apa sih usahanya saya, produknya saya apa sih, kira-kira dijualnya kemana dan lain-lain. Tapi kalau di luar, di US misalnya gitu ya, atau bahkan di negara-negara Eropa, copywriter dan content writer ini merupakan profesi yang sangat-sangat menjanjikan. Ini menyenangkan sekali. Nulis itu nggak doang. Karena ada risetnya, ada analisanya, bagaimana ada matriks-matriks untuk mengukur keberhasilan dari penulisan yang memang dilakukan. Hingga akhirnya ini copywriter gitu ya, ngedrive sales atau bahkan lead, bagaimana caranya pembaca itu take action sebenarnya. Hingga akhirnya bisa menggunakan emosi untuk seal the deal gitu. Biasanya berguna untuk ads, iklan, email yang masuk, notifikasi. Di sini ada nggak yang memang notifikasi GoFood gitu ya, Gojek, atau bahkan notifikasi dari aplikasi-aplikasi tertentu, itu pun ada copywriting-nya. Dan content writer ini memang fokusnya adalah untuk gimana cara rekan-rekan sekalian bisa mengedukasi, bisa menciptakan rasa percaya, bisa menciptakan keyakinan dari apa yang ingin ditampilkan.
gitu. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa ini kayaknya hanya untuk usaha aja deh, hanya untuk bisnis aja deh. Ternyata nggak seperti itu. Gua tadi misalnya, dia sempat teaser sedikit apa yang saya lakukan di Instagram, saya coba untuk nulis. Meskipun Instagram itu merupakan platform untuk bagi-bagi foto, bagi video dan sebagainya, saya juga bagi-bagi foto video, tapi kadang nggak ada kaitannya sama dengan apa yang saya tulis gitu. Nah itu yang memang saya coba untuk bangun, itu yang coba untuk saya jalin bahwa saya tahu audiens saya kebanyakan mahasiswa, audiens saya kebanyakan teman-teman UMKM, teman-teman yang memang membutuhkan masukan, membutuhkan gambaran, membutuhkan arahan bahwa oh ternyata saya mendapatkan inspirasi dari teks-teks yang memang sudah dibuat gitu ya. Ini kurang lebih 2 profesi yang harapannya ke depan nanti teman-teman semua bisa coba untuk asah, bisa coba untuk gali. Boleh next. Nah, ini juga merupakan sebuah pola sebenarnya. Ini pola dari tahun 2015 I think kayaknya disosialisasikan atau bahkan diedukasi, diperkenalkan, digaungkan oleh teman-teman dari Mark Plus, dari Pak Hermawan Kertajaya gitu ya. Ada aware, appeal, ask, act, dan advocate. Ini sebenarnya kalau emang kayak corong yang tadi gitu ya, kurang lebih konsepnya sama. Tapi di sini disisihkan kembali teman-teman semua akan menjadi lebih mudah lagi untuk kira-kira kata-kata apa yang memang cocok untuk menarik awareness-nya, kata-kata apa yang memang cocok untuk menarik rasa sukanya, jatuh cintanya, kata-kata apa yang memang cocok untuk ask. Ask itu gimana sih, Pak? Maksudnya gini, ini adalah proses kita sebagai seorang pembeli, proses kita sebagai seorang penikmat, proses kita sebagai seorang audiensnya gitu. Kita sebagai seorang audiens akan melewati tahapan ini. Tahapan kita aware untuk kebutuhan dan keinginan kita. Tahapan kita appeal untuk kita memutuskan kira-kira brand apa yang memang mewakili hasrat atau bahkan hal-hal yang kita suka. As ini adalah keyakinan yang memang dibangun dari deskripsi yang teman-teman semua berikan. Misal ada Q&A, misal ternyata ada ya kan question answer gitu ya. Bagaimana ternyata teman-teman semua mendeskripsikan secara detail, secara jelas, sehingga akhirnya ada ajakan, ada action yang memang bisa dilakukan. Dan ujungnya, advocate. Advocate ini yang tadi kalau dilihat di marketing funnel, itu juga menjadi ujung. Ujung apa sih ini advocate sebenarnya? Jadi, rekomendasi. Sesuatu yang akhirnya dilakukan oleh saya, oleh Rimba, oleh Kak Nining gitu ya, oleh Dina, oleh Hafiz, oleh Filzah di sini, tanpa dipaksa, tanpa diminta. Rekomendasi yang memang terjadi secara sukarela gitu. Itu yang memang terjadi kan sama kita. Kadang kalau memang kita senang dengan sebuah konten yang memang menarik, kadang kita bagiin aja tanpa perlu kita cari tahu orang-orang kira-kira seneng nggak ya, butuh nggak ya segala macam. Tapi karena kita langsung bagiin itu, kita ngerasa bahwa orang lain juga perlu tahu. Karena ini saya anggap penting, misalnya seperti itu. Boleh next? Jadi dalam pemasaran digital sebenarnya teman-teman sekalian dari sisi copywriting sendiri itu digunakan di 2 jenis ya, atau bahkan di sebenarnya memang 2 ranah ini, ada 2 pemasaran digital itu, ada 2 dunia. Yang pertama adalah pemasaran organik marketing ya, strategi pemasaran yang dilakukan secara gratis, yang biasanya ini memang berujung kepada konten-konten yang secara konsisten dibuat. Boleh next. Ada organik, ada yang namanya inorganik. Ini yang bedanya lagi nih, berbicara masalah iklan. Bagaimana teman-teman semua ngomongin budget, bagaimana teman-teman semua ngomongin anggaran-anggaran, hingga akhirnya kita menciptakan sebuah konten-konten digital yang diminati, kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira copywriting cocoknya di mana? Di dua-duanya cocok, tergantung bagaimana cara teman-teman semua untuk mendistribusikan. Nah, lagi-lagi ya. Boleh next. Tips kalau memang ngomongin masalah organik, saya kayaknya yang organik aja Pak. Saya kayaknya nggak usah pakai yang berbayar. Saya kayaknya nggak usah pakai iklan. Saya coba untuk membuat konten yang organik hingga akhirnya orang percaya secara bertahap gitu. Buat konten-konten yang memang ternyata spesifik. Spesifik itu bukan berarti, oh saya bikin konten buat anak kuliahan. Enggak, belum spesifik. Anak kuliahan yang seperti apa? Oh ternyata anak kuliahan yang memang ternyata kuliahnya ekonomi Pak. Belum. Anak ekonomi yang seperti apa? Oh ternyata anak ekonomi yang memang senang untuk main motor Pak misalnya, atau bahkan main Tamiya contohnya. Oke. Tamiya seperti apa dan lain-lain. Jadi semakin detail, semakin dalam, semakin fokus gitu ya, itu akan lebih mudah untuk kita menciptakan si copywriting itu sendiri. Konsistensi nggak bohong. Jadi kehadiran teman-teman semua di ruang digital pastinya itu membutuhkan konsistensi yang nyata adanya. Jadi jangan sampai ternyata
oh iya nih Pak, saya udah ada websitenya, saya udah ada media sosialnya saya udah ada A, ada B, ada C. Kita sendiri kan ngerasa di sini ada banyak generasi Z, ada generasi Y juga. Kita sendiri kan yang tahu bahwa saat memang kita masuk ke satu website, kalau nggak ada update-nya, misalnya ternyata saya masuk ke website-nya dia, ternyata update-nya 2019 Desember. Masih ada nggak nih? Kan pasti akan menjadi pertanyaan besar. Gitu. Makanya konsistensi bukan berarti harus setiap jam, setiap detik, enggak, tapi kita coba untuk jadwalkan gitu. Misalnya ternyata seminggu sekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan sebagainya. Buat konten-konten tidak hanya spesifik, tapi memang relevan. Relevan dengan apa yang memang dirasakan. Nah, kuncinya memang membutuhkan analisa kita, simpati, dan juga empati. Boleh di next slide. Strateginya kurang lebih seperti ini ya. Kalau memang ngomongin masalah digital marketing, social media marketing, ya, tahu audiensnya siapa, pelajari seleranya, karena dari sini kita akan punya kosakata yang cocok. Kita akan punya kosakata yang cocok. Boleh next? Oke, ini sebenarnya buat ngitung engagement rate. Nanti kalau emang teman-teman semua penasaran untuk mengukur matriksnya, kira-kira copywriting-nya saya atau bahkan konten-konten saya itu ada dampaknya atau enggak, ada impact-nya atau enggak, nanti boleh dicek. Boleh di next. Nah, copywriting yang baik dapat membantu audiens untuk mengetahui produk yang Anda tawarkan dan membuat produk Anda menjadi selalu diingat oleh mereka. Contohnya seperti apa? Boleh next. Ya, tadi ada copywriting, ada content writing. Sekali content writing ini mereka-mereka atau bahkan sebuah ide penulisan yang memang fokusnya untuk mengedukasi, dan copywriting, boleh next, adalah yang memang fokusnya ketertarikan atau bahkan mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini keputusan pembelian atau bahkan keputusan untuk melakukan sesuatu, mengambil sebuah tindakan, gitu ya. Boleh next. Caranya tadi sama kurang lebih ya. Pelajari audiensnya, pilih headline yang catchy, buat tulisannya sedekat mungkin dengan audiens, relevan tadi ya, dan tulis copy yang memang sesuai dengan positioning. Contohnya gimana, Pak? Copy yang sesuai dengan positioning. Pernah nggak ngelihat produk-produk lokal ternyata dari media sosialnya, dari captionnya, dari gaya sapanya gitu ya, mereka menggunakan bahasa asing atau bahkan bahasa Inggris misalnya. Iya Pak, so Inggris banget. Bukan so Inggris, Ferguson. Tapi bukan kita marketnya. Bagaimana mereka juga tahu bahwa yang beli produknya atau bahkan yang tertarik dengan produk yang memang dijual, mereka sisi ke premium contohnya. Gitu loh. Pak, berarti kalau saya ngomongnya gue, lu kira-kira gimana? Lihat lagi audiensnya siapa. Yang saya misalnya, saya pribadi misalnya ternyata punya sebuah produk untuk saya tawarkan kepada rekan-rekan dosennya saya sendiri atau bahkan mahasiswa saya sendiri, apakah pakai gue lu? Ya tidak bisa juga. Bagaimana teman-teman semua harus tahu nih, bisa kok kita menggunakan bahasa baku yang nggak kaku. Bisa kok kita menggunakan bahasa baku yang memang tidak terkesan seperti baca buku, tapi bagaimana emang sekedar ngobrol biasa aja, sekedar ngobrol biasa gitu. Contoh nih ya, saya coba untuk kirim chat misalnya. Misal, apakah ternyata saya terkesan marah-marah? Apakah ternyata saya terkesan ngeselin dan sebagainya? Di sini dengan caps lock aja, dengan ada A-nya 3 kali gitu ya, misalnya, atau halo, itu memang bukannya alay ya. Nah, kembali lagi sebenarnya siapa yang baca gitu ya, sesuai situasi dan kondisi hingga akhirnya mereka mengerti bahwa oh ini ternyata maksudnya, tuh Pak Idris nyampein excited-nya, nyampein rasa senengnya gitu loh maksudnya ya. Itu posisi yang memang ingin coba untuk saya bangun misalnya ya. Boleh di next. Nah, scope of copywriting ada brand, ada email, ada marketing, ada social media. Boleh di next. Nah, ini yang kalau mau direpresentasi jenaka, misalnya Gojek yang pasti ada jalan, ada jingle yang memang bisa diberikan, hingga akhirnya kita ingat Indomie, udah Indomie aja teman-teman semua bisa tahu langsung di kolom chat kan, selera aku pastinya. Apalagi aroma Indomie goreng yang jahatnya tiada tara gitu ya, bikin kita, ya dia pengen juga gitu ya. Boleh next. Tadi, nah, contoh tagline. Coba. Di sini sebenarnya ada perbedaan generasi ya. Saya tahu bahwa teman-teman semua pasti bisa jawab yang nomor 1. Buat anak kok coba-coba. Tahu nggak kalau itu? Karena itu eranya saya sama Bu Lisa. Buat anak kok coba-coba. Atau jeruk. Jeruk kok minum jeruk? Gitu. Yang satu tahu nggak yang satu? Buat anak kok coba-coba itu dari
caplang gitu. Lalu ada jeruk, kok minum jeruk itu dari Nutrisari. Orang pintar minum Tolak angin. tolak angin. Nah dia pasti nggak tahu yang nomor 4. Nah dia pasti nggak tahu yang nomor 4. Oreo Nggak tahu. Apa? Oreo bukan? Tenggo. Bukan. Tenggo. Oh, Tenggo. Tenggo berapa lapis ratusan, ini iklan lama banget. Tapi ini merupakan beberapa contoh dari tagline yang banyak sekali digunakan oleh beberapa brand hingga akhirnya masuk nih di benaknya kita, hingga akhirnya menjadi sebuah perspektif sendiri gitu. Sampai yang nomor 7 dibaca gitu aja bawaannya pengen nyanyi kan. Cintai ususmu. Minumnya aku tiap hari. Semoga ya di budget berikutnya gitu ya, kita punya banyak promosi nanti ada brand-brand yang masuk ya di kegiatan berikutnya. Boleh next, ini contoh aja nih. Nah, kalau emang marketing ini ngomongin masalah benefit ya, berbicara terkait benefit yang memang mewakili benefit ini pengalaman personal. Misal dari Dana di situ ya. Bayar semua, tinggal scan. Dari Bank Jago. Transfer dan bayar bisa otomatis. Bukan tentang fitur, tapi benefitnya. Misal dari handphone ini ada NFC-nya. Benefitnya apa sih? Oh, bisa langsung tap e-tol. NFC-nya fitur. Dapat ya maksudnya ya. Jadi jangan sampai ternyata teman-teman semua terjebak dengan wah kameranya bagus, kameranya 108 megapiksel misalnya. Oh ternyata ada fingerprint-nya, ada face recognition-nya, that's fitur. Tapi benefitnya apa yang kita jadi apa? Kita bisa melakukan apa? Kita akan merasakan apa jika memang menggunakan fitur tersebut gitu. Jadi ini another level lagi dari fitur yang memang sudah teman-teman semua pahami. Dapat ya? Boleh next. Ini beberapa contoh gitu ya. It's okay to be lebay. Ini ada beberapa kata-kata yang memang disampaikan yang memang coba untuk diutarakan hingga akhirnya memancing minat atau bahkan memancing reaksi dari audiensnya. Boleh next. Email copywriting. Oke, email copywriting ini adalah teks yang digunakan untuk promo-promo di media email marketing. Coba saya mau cek teman-teman sekalian, boleh nggak cek alamat emailnya, cek ijat Gmailnya, cek di bagian promotion gitu ya. Coba dicari tahu, coba ditaruh di kolom chat. Ada subjek, kan biasa subjek-subjeknya jadi copywriting itu. Ada subjek menarik ya, yang memang ternyata teman-teman semua temukan. Saya minta waktu 5 menit deh. Kira-kira apa? Dari mana gitu ya, misalnya dari Gojek nih, permisi ada cashback gitu. Silakan lihat emailnya, ada nggak alamat yang memang mewakili hal itu. 5 menit saya coba untuk tes teman-teman sekalian, ditaruh di kolom chat. Saya sambil ambil air minum dulu. Izin. Iya boleh Pak. Jadi coba kita cek ya emailnya. Monggo dari teman-teman semua nih boleh ditulis
Wih, Masya Allah, ada yang dari Najwa Shihab. Ngeri banget Mbak Nining. Nah, saya coba untuk lihat di kolom chatnya ada tiket gratis untukmu dari Kakak Darur di sini. Lalu juga ada Genius bagi-bagi iPhone 13 tuh. Itu dari Genius, ada juga Greenpeace ya. Greenpeace kali Peach ya, Greenpeace. Ini saya juga baru dengar nih. Setiap kali saya merasa ancaman semakin berat. Oke. Ada dari Smesco. Baik, harga geledek nyamber besok. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, berarti bisa ditemukan ya bahwa kita sama-sama lihat, kita sama-sama sadari bahwa tuh dari Kak Nining bisa buka sampai 10 rekening. Idi. Kok intonasinya jadi sama ya? Dari Nining bisa buka sampai 10 rekening. Enggak. Tapi ini adalah bukti dari copywriting yang memang ternyata benar-benar bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan di berbagai macam. Jadi subjeknya tuh nggak lagi kaku. Subjeknya tuh bisa dibuat sesuai dengan siapa yang akan baca. Memang tantangannya adalah kita perlu tahu yang memang baca nanti siapa, mulai dari areanya, perilakunya, ya generasinya, kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain. Boleh next? Yang sosial media ini biasanya pasti dikaitkan dengan visual. Buat teman-teman semua yang memang follow ekonomisyariah.id, buat yang follow ekonomisyariah.id, itu tim saya yang ngerjain. Oh. Jadi edukasi-edukasi yang ada di sana gitu ya, mulai dari capture, mulai dari copywriting di visualnya gitu ya, itu dari Pen9 Enterprise yang memang ngerjain gitu. Jadi dari sana kita juga coba untuk diskusikan sama tim desain grafisnya gitu. Ini cocok nggak sih? Tapi mulanya, maksudnya desain grafis itu juga tidak bisa bekerja dengan optimal, dengan maksimal, kalau memang nggak ada bahan dari kita. Jadi kita coba untuk bikin copywriting-nya dulu, content writing-nya dulu, ini bahannya nih. Nah, nanti mereka kreasikan tuh, sesuai atau enggak. Buat yang penasaran, nanti silahkan dicek di ekonomisyariah.id. Boleh di next? Nah, ini juga contoh-contoh lainnya, berbicara masalah copywriting yang juga ada kaitannya sama desain. Sama desain. Kok ada kaitannya sama desain? Coba aja lihat kalau fontnya sama semua, ukurannya sama semua, warnanya sama semua gitu. Pasti orang akan confuse, akan bingung dan lainnya. Makanya di sini ada penekanan mulai dari warna, mulai dari ukuran dan lain-lain. Boleh next? Nah, hal yang memang perlu diperhatikan, tipe platform, branding atau branding voice-nya, suara yang disampaikan dari positioning sebenarnya, dan target audience. Ini kita nggak akan kemana-mana sebenarnya. Jadi perlu tahu dulu siapa yang memang akan menjadi penikmat, siapa yang memang akan menjadi audiensnya gitu. Siapa yang memang akan baca tuh siapa. Kalau saya secara spesifik misalnya, oke dari tadi teman-teman UKM lebih banyak mahasiswa. Karena itu bahasanya saya bisa dibilang
nggak kaku-kaku amat, nggak casual-casual amat, karena saya juga tahu bahwa teman-teman dosen yang lain juga menggunakan media sosial sebagai proses atau bahkan bagian dari pembelajaran itu sendiri, gitu loh. Ya, jadi tipe platform ini perlu tahu, boleh next, karena tipe platform boleh next lagi, gitu loh. Jadi dari yang Facebook itu beda, dari yang boleh next lagi, dari yang Instagram itu berbeda, boleh next lagi, dari yang Twitter itu berbeda, gitu loh. Jadi jangan sampai ternyata, wah saya bikin satu terus di copy paste. Itu memang biasa dilakukan. Itu memang biasa dilakukan, apalagi ternyata untuk teman-teman yang memang baru mulai atau bahkan punya di beberapa lini gitu. Saya pribadi kadang masih melakukan hal itu. Tapi ternyata audiensnya beda. Dan yang saat ini yang lagi saya pelajarin di LinkedIn sebenarnya, karena di LinkedIn itu nggak ada yang bahas drakor. Maksudnya gini, yang di LinkedIn itu bahasannya terkait gimana caranya bikin teamwork yang baik, bagaimana caranya punya sisi-sisi leadership gitu. Karena ngomongin masalah pekerjaan, ngomongin masalah kualitas SDM misalnya dan lain-lain gitu. Kita juga perlu tahu tata bahasa yang memang digunakan, karena yang baca itu biasanya sisi middle ke top gitu. Jadi yang bottom juga ada sih, tapi maksudnya mereka memang ada di ruang lingkup pekerjaan. Body next. Ini mohon maaf kalau emang saya next mulu. Jadi sekaligus klarifikasi, mungkin tadi karena dia juga sempat bilang di awal bahwa kayaknya cuma sampai jam 11, karena posisi saya sedang ada di Sulawesi Selatan. Kita beda 1 jam, guys. Jadi sebentar lagi udah azan di sini. Jadi nanti saya tetap coba optimal ini ya. Ini brand voice adalah gimana caranya teman-teman sekalian bisa tadi menentukan positioning sih lebih tepatnya. Ruggedness misalnya, ternyata yang ngomongin masalah cowok banget, yang laki banget, itu kayak apa sih ya? Yang cowok banget, yang memang laki banget, itu bisa lihat dari Harley Davidson, brand-brand Timberland, Jeep, Marlboro. Di sini sih bukan maksudnya buat ngajarin ngerokok gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang mewakili kita tuh kelompoknya dulu ada di mana, kelompoknya ada di mana, hingga akhirnya kosakata yang diberikan akan semakin mudah. Boleh next? Target audience buat rekan-rekan yang memang di sini mungkin basicnya entah itu komunikasi, entah itu ekonomi gitu ya. Kita akan ngomongin STP ini sih. Nanti lengkapnya mungkin bisa di googling ya, segmenting, targeting, positioning. Tapi gambaran sederhananya adalah segmenting adalah orang-orang yang akan menjadi penikmat. Orang-orang yang memang benar-benar bisa menikmati apa yang teman-teman semua tawarkan. Entah itu barang atau bahkan jasa. Target beda dari segmen. Target dari segmen, misalnya segmennya ada 4, target itu cuma 1. Target cuma 1. Kok cuma 1? Kok nggak bisa 4-4 jadi target? Bisa aja kalau memang itu menghasilkan sesuatu. Jadi targeting ini adalah yang memang kalau buat saya pribadi ngomongnya yang menghasilkan cuan. Gitu. Contoh, saya jual baju bayi. Masa maksa bayinya beli? Gak mungkin dong. Saya pasti bikin konten-konten yang bikin mamah papahnya tertarik untuk, ini loh baju yang memang cocok. Karena apa? Yang punya duit mamah papahnya. Gitu. Dan positioning adalah saya ingin dilihat sebagai baju bayi yang apa? Baju bayi premium kah? Yang standar kah? Atau bahkan baju bayi yang memang merepresentasikan sesuatu yang memang menyenangkan, yang memang, ya, itu bisa teman-teman semua coba untuk gali. Boleh next? Karena ini sebuah copywriting yang digunakan dalam iklan sebenarnya. Bagaimana, sekali lagi, saat memang teman-teman semua mencoba untuk, tadi kita sedikit bahas organik, ini inorganik, ini juga sedikit inorganik, tetap harus ada benefit, ada fitur, ya, ada fitur emosional di sini. Start saving time on social. Sekali lagi, itu bukan fitur, itu dampak. Itu yang dirasain kalau pakai Hotsuite ini. Gitu loh. Jadi, start saving time on social media. Jadi, simpen waktunya, simpen tenaga jadi beda sosial, pakai aplikasi ini, itu yang akan dilakukan gitu. Jadi benefit ini yang memang perlu teman-teman semua gali dan berikan emosi, happy and relax, more time gitu ya. One simple dashboard, kasih kemudahan-kemudahan yang memang mungkin bisa dirasakan, berikan foto yang menyenangkan, ya. Foto di situ ada foto Mbak yang memang lagi senyum, foto yang sedang tertawa dan lain-lain gitu ya. Ada rasional juga, no risk, it's free to try gitu ya.
tidak ada resiko misalnya, karena sangat-sangat mudah untuk bisa digunakan. Pakai juga social proof, bukti 10 juta pengguna. Wah, sama kayak kita biasanya iklan-iklan Pepsodent itu biasanya pakai social proof gitu. Dari uji klinis gitu, atau bahkan 9 dari 10 perempuan menyatakan bangga menggunakan sampo A, sampo B, dan sampo C, dan lain-lain. Boleh next? Nah, ini adalah kunciannya. Ini adalah hal yang harapannya teman-teman semua bisa coba untuk praktekkan. Gimana caranya? Oke, ini adalah badan atau bahkan body dari copywriting. Ada headline, ada benefit, ada proof, ada offer, dan FAQ. Kita coba untuk ulas satu persatu. Boleh next kanan. Yang pertama, headline, yang tadi ya, judul-judul. Judul yang memang bisa memancing orang lain untuk melihat, untuk membaca, untuk bisa narik awareness dulu aja deh, headline. Lanjut, benefit. Benefit ini adalah tadi, ngomongin masalah problem dan juga solusi. Problem dan juga solusi. Problemnya siapa? Problemnya mereka yang baca. Jadi kita nulis bukan buat kita. Kita nulis buat yang mau baca. Masalah apa yang memang kira-kira mereka alami, dan tujukan solusinya. Kira-kira solusinya tuh seperti apa? Sajikan. Ini bisa terkait, bisa pisah-pisah. Maksud saya pisah-pisah adalah teman-teman semua mau nyampein solusi aja, kayak tadi benefit, ya kan? Benefit di awal itu solusi terkait start saving time on social media, gitu. Solusi. Kalau emang masalah itu juga bisa. Untuk Anda yang selalu telat ke kantor misalnya, untuk Anda sampaikan masalah-masalah yang memang dirasain tapi sesuai dengan apa yang ingin teman-teman semua sampaikan, sesuai dengan produknya, ya entah itu barang atau bahkan jasa, atau bahkan hal-hal yang lainnya. Mau di next? Ini beberapa contoh aja sih ya. Membuat dan menilai kuis dengan cepat di smartphone. Lalu juga kamu bisa dapatkan play kit gratis dan lain-lain. Boleh next lagi? Proof, ini bukti. Yang tadi 10 juta pengguna, atau bahkan berbicara uji klinis dan sebagainya. Ada dukungan-dukungan dari pihak yang memang memiliki otoriti tertentu, dari hasil riset dan sebagainya. Social proof itu statistik, tadi jumlah konsumen, 9 dari 10, 8 dari 10, 4 dari 5, dan sebagainya. Testimoni, dan ya, testimoni ini biasanya sangat-sangat berpengaruh. Testimoninya tidak hanya dari screenshot WA ya. Misal ternyata saya minta testimoni teman-teman semua terhadap kegiatan hari ini. Contoh, bayangkan ada fotonya Kak Nadia gitu ya, foto Kak Nadia lagi senyum gini. Di sampingnya ada sedikit quote gitu. Saya senang sekali hari ini, kayak gitu-gitu kebayangannya. Nah, itu ternyata lebih meyakinkan loh oleh para pembaca bahwa oh ternyata ada sosoknya ya. Nah, tapi jangan asal pakai. Maksud saya, kok tadi ngomongin masalah quote-nya, ngomongin masalah testimoninya, atau bahkan fotonya. Biasanya saya juga pribadi minta izin ke kelas-kelas atau bahkan ke penikmat dari kayak Zenroom, contohnya audiens kita, klien-klien kita, boleh nggak ditampilkan? Boleh nggak ternyata menjadi bukti, menjadi sesuatu yang akhirnya menguatkan pesan yang ingin disampaikan, gitu ya. 3 hal ini bisa menjadi bukti yang memperkuat tadi klaim dari produk-produk kita. Boleh next? Contoh tadi kan, ya 9 dari 10. Boleh next lagi? Nah, ini sebenarnya materi ini kemarin kita juga habis ada workshop untuk universitas terbuka dari seluruh Indonesia, jadi sekaligus kasih contoh aja bahwa, nah ini mereka juga lakukan atas rekor perguruan tinggi yang lulus CPNS terbanyak dan sebagainya, gitu. Boleh next? Offer, ini adalah penawaran, ada beberapa, call to action, ajakan, klik di sini, bagikan sekarang, ya, bagikan sekarang, jangan sampai ternyata teman-teman semua ketinggalan, hubungi kami dan sebagainya. Itu adalah call to action. Gimana caranya teman-teman semua juga membuat sebuah kalimat singkat yang tadi poinnya adalah untuk mengajak seperti itu. Reversal adalah garansi.
gitu ya. Bagaimana ternyata teman-teman sekalian mau untuk menghilangkan keraguan, mampu untuk menghilangkan resiko dan keputusan-keputusan yang memang harapannya tidak merugikan ya, harapannya tidak merugikan dari audiensnya. Dan contrast price ini misalnya kita juga bisa membandingkan, komparasi dan lain-lain. Boleh next kanan. Ya, contoh, klik di sini gitu ya. Boleh next lagi. Dan FAQ ini yang tadi dari customer path kan ada 5A gitu ya. Ada aware, appeal, ask, act, dan advocate. Ini adalah ask-nya. Ya, kira-kira berhasil atau enggak? Apakah mudah untuk digunakan? Kalau ditransfer sekarang, kira-kira nyampe-nya kapan? Kalau memang ternyata saya belinya banyak, kira-kira harganya lebih murah atau enggak, dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi FAQ ini memudahkan CS pastinya, memudahkan penikmat untuk bisa tahu duluan tanpa harus nanya-nanya gitu. Ngerti maksudnya? Jadi dideskripsikan secara lengkap dan jelas. Boleh di next karena ini sebenarnya ada tes-tesnya ya. Nanti kira-kira headline-nya yang mana, benefitnya apa, ada proof-nya atau enggak, buat teman-teman sekalian yang memang lihat sebuah flyer, nanti mungkin boleh dipilih, oh ini headline, oh ini benefit. Karena dari sana kita akan mendapatkan lebih banyak lagi vocabulary. Dan itu yang mahal. Jadi, karena banyak banget yang nanya, Pak, gimana caranya saya bisa nulis dengan gampang? Awal nulis itu ternyata adalah baca. Nggak bisa. Kita nggak bisa nulis kalau kita nggak mau baca. Beneran. Buat teman-teman yang memang, gini deh, di sini ada beberapa nama-nama yang saya kenal. Dan beberapa nama-nama di sini juga sudah memiliki jurnal, penelitian, dan sebagainya. Hal-hal itu nggak mungkin ada kalau memang nggak baca jurnal sebelumnya. Nggak punya referensinya. Apa sih yang mau ditulis, apa yang mau dibagiin, itu nggak bisa. Sama halnya juga dengan copywriting. Teman-teman sekalian, harapannya bisa, atau bahkan itu ya, mampu untuk menggali dan mengolah kosakata-kosakata yang dimiliki. Hingga akhirnya tercipta sebuah pesan yang mewakili. Gitu. Boleh next, karena ini beberapa formula-formula ya, harapannya bisa coba untuk dipahami. Nanti ada before, after, bridge, ada problem kita solve, ada fitur, advantage, benefit, ada 4C. Sebenarnya ada teori-teori yang memang disampaikan di bawah nanti, tapi melihat waktu yang udah jam 10.50 di sana, mungkin buat teman-teman yang memang ada yang ingin ditanyakan, saya buka kesempatan pertanyaan kali ya, karena dia. Iya, Pak. Ya, boleh, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya, jadi bisa langsung aja nih, on mic. Boleh, karena sisanya itu sebenarnya teori dari sini. Karena ini nanti tolong dibagiin ke teman-teman, boleh ya nanti ya? Boleh, Pak. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, terima kasih banyak. Itu sih mungkin dari saya. Kita lanjut ke diskusi aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Aidil atas materinya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung on mic nih. Oke, ini ada dari Kak Amanda ya. Boleh Kak, silakan. Assalamualaikum Pak Aidil. Waalaikumsalam Kak Amanda. Oh iya. Ini Pak mau bertanya, kalau tadi dari kayak apa yang body structure, yang gambar orang itu, yang headline itu, kalau misalnya saya lihat dari contoh-contohnya juga tuh lebih ke kalau kita ada produk gitu, gimana mau marketing produk itu, ini step-stepnya untuk copywriting ketika kita mau memarketingkan produk itu. Tapi kalau untuk copywriter dalam sisi seperti akademis, seperti kayak kita bikin konten tapi untuk lebih ke edukasi gitu, apakah formulanya sama atau mungkin ada perbedaan ya Pak? Itu sih, kasih. Sebenarnya ada satu formula yang masih saya umpetin Kak Amanda. Ada satu hal yang sebenarnya bisa kita bahas secara spesifik tadi. Ini sebenarnya teaser aja, biar saya diajak sama Nadia lagi ketemu sama teman-teman. Jadi ada bahasan mengenai storytelling. Menarik kan? Menarik. Bercerita yang ternyata itu juga membutuhkan banyak kosakata. Bercerita yang memang ternyata itu membutuhkan banyak
hal-hal imajinatif yang bisa kita bagikan. Saya pribadi, karena memang nanti nggak ada waktu ya, saya coba nanti untuk bagikan juga ke Kak Nadia terkait materi si storytelling ini. Jadi ngomongin masalah akademisi, ngomongin masalah ya kampus dan sebagainya. Sebenarnya bercerita itu yang memang coba untuk kita lakukan bersama. Karena kata-kata terkait kata-kata yang memang casual rasanya kan nggak begitu greget ya, nggak begitu cocok, karena kita di penikmatnya adalah akademis juga, mulai dari nggak cuma mahasiswa tapi dosennya juga, tapi juga staf-staf yang lain dan sebagainya. Jadi bercerita menggunakan gaya bahasa yang memang sedikit formal tapi juga tidak terlalu kaku gitu, dan itu bisa kita wakili dari berbagai macam sisi. Misal dari beberapa universitas, saya nggak bisa sebut universitasnya, mereka coba untuk mengangkat cerita dari mahasiswa, cerita dari staf. Jadi bukan hanya yang memiliki prestasi. Kadang kita terpaku ke, wah ini kita nggak ada yang mencapai A, nggak ada yang mencapai B. Yang padahal yang saya yakini, yang saya percaya adalah masing-masing kita itu punya cerita yang sangat-sangat unik sekali. Punya cerita yang memang bisa dibagikan hingga akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman atau bahkan pembacanya yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya ini buat teman-teman yang biasa nulis diary, atau bahkan yang biasa curcol di WhatsApp status gitu, atau bahkan nulis biasa aja, itu sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat-sangat luar biasa gitu. Tapi kalau memang tadi pertanyaannya untuk akademisi kira-kira baiknya gimana? Tadi kebanyakan memang ngomongin masalah headline ya, kebanyakan ngomongin masalah struktur itu. Oh iya, ngomongin struktur itu saya sekaligus klarifikasi. Struktur itu bukan harus dimulai dari kepala sampai kaki ya. Jadi maksud saya itu bisa terpisah. Jadi jangan sampai ternyata teman-teman semua, oh kalau memang mau ngasih benefit berarti headline dulu, itu nggak sama sekali. Jadi teman-teman semua itu bisa dipisah-pisah, boleh banget dipisah-pisah. Hanya itu di pemahamannya aja gitu ya, pemahamannya kita permudah, itu semua menjadi bagian dari si copywriting gitu. Jadi kayak ada jantungnya, kayak ada parunya, limpahnya, kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai ternyata oh itu harus sesuai dengan sistematis seperti itu, enggak sama sekali. Jadi dari sana juga bisa meluas ke banyak sisi lagi. Headline ada lagi ceritanya sendiri, ngomongin masalah benefit ada lagi ceritanya sendiri. Tapi memang yang masa kini sedang banyak digunakan atau bahkan yang memang akan lebih mudah untuk dicerna, tadi si konsep storytelling itu tadi, storytelling. Ada satu brand yang memang mungkin nanti bisa dicari, Sebat Project namanya. Sebat Project itu punya rekanan saya, itu jualnya furniture, cuma dia lucu-lucuan aja, maksudnya adminnya adalah yang jualan sendiri gitu. Jadi dia memang benar-benar mewakili, menjadi representasi dari brand yang memang dibangun gitu. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan memang kadang nyeleneh. Cuma sekali lagi untuk akademisi kita bisa kok dari apa yang teman-teman semua baca. Cuma bacanya sekali lagi kalau memang berbicara ke media sosial nantinya atau bahkan berbicara ke website, harus lebih banyak yang nggak cuma dari jurnal gitu. Jadi dari jurnalnya pasti kepake untuk bahan penelitiannya, tapi ngomongin masalah media sosialnya ya kita juga baca dari media sosial yang lain. Oh, unik banget sih. Saya bisa boleh share screen nggak? Nah. Boleh Pak, silakan Pak. Boleh ya. Last terakhir nih, jadi saya habis kenalan sama sama dosen dari Unpad gitu ya. Terus beliau itu ternyata bikin sesuatu yang seru banget. Nama akunnya adalah Local Enablers. Nggak tahu nih, di sini sih ada banyak yang ngikutin, nggak tahu di antara teman-teman sekalian yang emang follow saya juga ngikutin apa enggak. The Local Enablers gitu. Jadi isinya konten-konten akademis gitu, tapi menyenangkan untuk bisa dibahas, menyenangkan untuk bisa digali. Gitu. Menyenangkan untuk bisa dibahas, menyenangkan untuk bisa digali. Jadi jadi gini loh, jangan sampai ternyata wah, kita harus serius, bukan serius, tapi menggunakan bahasa baku yang nggak kaku, gitu mungkin bahasanya. Menggunakan bahasa baku yang nggak kaku. Ini Local Enablers atau bahkan tempat belajar yang lain, ini punya rekanan saya juga, di NVB.
wah ini belajar bisnis nih teman-teman, ini belajar bisnis gitu ya. Bacaan buat kita yang jangankan cari BA, brand ambassador maksudnya, mau endorse 2000 aja nangis dulu. Jadi apa namanya, tadi positioningnya ingin dilihat atau bahkan ingin diakui sebagai apa, dan ini bisa dibilang casual, menyenangkan, tapi pembahasannya itu kadang berat memang, tapi dibuat sedemikian rupa hingga akhirnya bisa kita pahami gitu. The thing you should avoid in your company misalnya, kira-kira seperti apa keluhannya. Terus setelah kalian mengedarkan CV, Anda mengikuti paid internship, cerita gitu. Dan ini sebenarnya ya tadi butuh sesi sendiri nanti ya. Semoga saya dibisikin lagi sama Nadia, Pak lagi gitu. Tapi nanti mungkin setelah saya kembali ke Jakarta. Itu mungkin semoga ngebantu Kak Amanda. Makasih banyak. Dari Kak Amanda mungkin cukup, Kak. Cukup, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin satu kali lagi ya Pak, satu pertanyaan lagi. Ada yang masih ingin bertanya? Oh, Kak Nur, boleh silakan Kak Nur. Ya, terima kasih Kak Aidil untuk pemaparan materi yang selalu menarik ya. Terima kasih juga teman-teman. Oh iya, mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak sebenarnya rekomendasi tools gitu Kak dari Kakak untuk menunjang market research kita gitu, biar konten yang kita buat itu tadi baku tapi nggak kaku, atau mungkin relate dan update gitu. Mungkin itu aja sih Kak, makasih. Oke, makasih banyak Kak Indah Nur. Jadi tools-toolsnya sebenarnya macam-macam. Kalau buat saya pribadi, teman-teman semua bisa coba untuk, sebenarnya kan tadi cara pertamanya baca ya. Nah, baca ini macam-macam. Saya lupa waktu itu saya sempat share atau enggak, tapi kalau emang belum saya share, gini deh. Ini sebenarnya makanannya saya sebelum membaca. Bentar. Lupa banget. Karena dia, saya izin untuk sharing lagi boleh? Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau emang ngeriset market itu membutuhkan beberapa ini ya. Kalau saya pribadi pakai A/B testing. Jadi nama si A/B testingnya itu build, measure, and learn. Jadi bikin beberapa konten yang memang sekiranya teman-teman semua tahu konten ini ditujukan untuk siapa, tapi beberapa gitu. Jadi bikin konten yang warna merah, warna biru, warna hijau, misal seperti itu. Dari sana kita coba untuk lihat responnya seperti apa. Nah, dari respon itu akhirnya kita belajar. Kan kurang lebih kayak gitu ya. Kita coba untuk ngeriset hasilnya seperti apa, banyak disukai atau enggak, berhasil menarik matriksnya kita sendiri yang coba untuk lihat kira-kira berhasil menarik minat atau enggak, ada banyak yang interaksi atau enggak, komentarnya tuh gimana dan lain-lain, atau bahkan berhasil dibagikan atau enggak dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau emang ngeriset sederhananya kayak gitu Kak Danur, tapi ini tambahan lain lagi bahwa biasanya buat saya pribadi yang memang kadang di jalan nggak sempat bawa buku banyak gitu ya, saya biasa nyarinin ya aplikasi ini hanya di Android, nama aplikasi Pintar. Aplikasi lokal yang memang isinya adalah ringkasan buku, yang ujungnya juga menawarkan untuk beli bukunya. Cuma di sini yang menyenangkan adalah sinopsisnya lebih tajam, lebih ringkas. Jadi satu buku itu bisa aja sekitar 7 atau bahkan 8 halaman. Dan di situ saya juga belajar banyak kosakata baru dari dari penulis buku ini sendiri. Jadi saya tahu bahwa ternyata gaya saya nulisnya tuh harusnya A, harusnya B, harusnya C. Ternyata gayanya saya nulis itu ternyata harus sekali lagi, nulis itu butuh referensi. Dan silakan temukan gayanya sendiri, enaknya itu gimana. Ada banyak orang yang memang asik dengan aku kamu, saya anda, atau bahkan gue elu, tapi ya sayangnya saya nggak di situ gitu. Tapi yang jelas dengan matrix, ini kalau emang mau dilihat matriksnya, ini saya juga belajarnya dari buku Learn Startup namanya, kurang lebih. Jadi bikin ini adalah bikin beberapa, jadi nggak cuma bikin satu,
build dulu beberapa konten-konten yang memang ada copywriting-nya juga. Setelah itu kita coba untuk publikasikan, kita coba untuk share, entah itu di waktu yang sama, di ranah waktu yang memang coba untuk kita perkirakan. Misalnya di 1 minggu kita coba untuk bikin 3 konten tapi dengan 3 gaya dan cara yang berbeda gitu. Habis itu kita ukur kira-kira berhasil atau enggak. Nah, dari situ kan akhirnya kita belajar, kita bikin lagi, kita perbarui lagi dengan, maksudnya di Build Master Land ini nggak cuma bikin satu, sederhana gitu sih, nggak cuma bikin satu, tapi bikin beberapa agar pengukurannya semakin cepat dan kita bisa mengevaluasi juga dengan cepat gitu mungkin. Semoga ngejawab Kak Danur. Ditunggu DM-nya. Oke, makasih banyak Kak Aidil. Oke, makasih banyak Pak Aidil atas materinya. Dari Kak Indah Nur ada yang ingin ditanyakan atau tadi sudah puas, Kak? Ya, udah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Indah Nur. Ya, terima kasih banyak Kak Indah Nur. Tadi juga ada Kak Amanda, dan tentunya terima kasih banyak kepada Pak Aidil ya. Kita hari ini dapat materi daging semua nih, ibaratnya bukan kulit lagi, tapi udah nyampe ke daging. Tadi udah tahu juga gimana cara buat headline-nya ya. Headline tadi lihat dari email yang copywriting aja itu ternyata sudah membuat kita penasaran gitu. Intinya out of the box. Atau biasanya mungkin selain dari email tuh ada dari notifikasi juga ya Pak. Misalnya dari GrabFood biasanya. Karena dia lagi galau, yuk pesan GrabFood gitu. Atau dari Shopee, Shopee Paymu masih kosong, yuk diisi misalnya kayak gitu. Jadi itu kemarin rame sih, 11 rame sih harusnya kemarin. Iya Pak, itu. Jadi kesannya tuh itu aplikasi-aplikasi bisa membaca pikiran gitu ya Pak, yang lagi galau, yang lagi lapar, ternyata terbaca oleh tim marketingnya aplikasi-aplikasi itu. Itu mungkin karena pertemuan kita singkat banget nih hari ini, semoga bisa next-nya ketemu lagi sama Pak Aidil ya. Jangan sungkan-sungkan ya Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Aidil, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Mungkin sebelum keluar dari Google Meet, boleh dokumentasi dulu, Pak. Teman-teman semua mungkin yang bisa nyalain kameranya, boleh nih. Kita dokumentasi dulu. Oke, ada Mas Haidar yang sudah on cam. Dari yang lain mungkin ada yang bisa on cam lagi? Ditunggu 1 menit ya, kali ya. Kak Amanda nggak jadi, Kak? Oke, saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Pak Aidil, teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat semuanya. Sehat. Terima kasih Kakak. Terima kasih banyak ya Nadia dan teman-teman semuanya. Sama-sama Kak Bu. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ditunggu di acara wasit selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Rizaki lahiran Nadia. Assalamualaikum.